Kita ke kabar lain, Ya. di mana pemirsa pertemuan Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha kemarin digelar tertutup mengundang pertanyaan. Ya, terlebih pertemuan ini digelar setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dikabarkan akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam waktu dekat. Sekjen dari Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha bertemu di sebuah rumah makan kemarin. Pertemuan yang digelar tertutup itu jelas mengundang tanda tanya. Ada apa dan apa saja yang dibicarakan oleh para petinggi partai itu? Terlebih karena pertemuan ini digelar setelah Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Puan Maharani dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Intens akhir-akhir ini dan kemudian sepakat untuk bertemu di restoran Ayam Berkah sehingga pertemuan semoga membawa berkah di dalam membangun komunikasi dan kerjasama antar kedua partai. Mas Tengku Rifki menanggapi secara positif dan saya juga ajak Pak Utut Adianto, beliau adalah ketua fraksi kami yang dikenal piawai dan luas di dalam membangun dialog-dialog dengan fraksi di DPR RI. Sehingga dari pertemuan itu kita membangun kesepahaman untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara kedua partai dan nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY. Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat membeberkan sejumlah nama yang masuk dalam kriteria bursa bakal calon wakil presiden baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo. Dan AHY adalah salah satu nama yang masuk dalam daftar kriteria bacawa pres yang mungkin akan bersanding dengan Ganjar dalam pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Dan kami tidak akan mencari-cari cara untuk geser sana, geser sini. Mau apapun serangan, tekanan, intimidasi dari penguasa dan istana, kami tetap akan komit di koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan. Ya kalau yang lain mau geser-geser ya jangan banyak taktik lah. Kalau kami jelas, tegas, kami kompak, kami solid ya, di koalisi perubahan bersama Anies Baswedan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas AHY, ya kan sudah disebutkan juga oleh Pak Sudirman Said. Bahwa ada tawaran lah kepada Mas AHY menjadi wapres lah, menjadi menteri lah, ini itulah. Tapi kan semua ditolak oleh Mas AHY. Karena kami, Mas AHY, mengutamakan kepentingan rakyat yang menginginkan perubahan. Nah itu yang sedang kami perjuangkan bersama teman-teman di koalisi perubahan dan bersama Mas Anies Baswedan. Hal ini memang mengejutkan karena sudah menjadi rahasia publik bahwa Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kerap tak sejalan. Namun kini nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam daftar bakal bacawa pres. Kedua tokoh ini akan bicara tentang bagaimana rekonsiliasi politik yang bisa terjadi antara kedua partai politik ini. Mengingat kedua partai ini kan sudah hampir 20 tahun mengambil jarak demarkasi yang saling berhadapan-hadapan. Tidak akur, tidak harmonis dan bahkan dalam saling berkonfrontasi secara politik. Tentu ini adalah jalan terang di mana sangat memungkinkan Demokrat dan PDIP itu akan islah secara politik di 2024. Pastinya yang dibicarakan itu soal bagaimana membangun sikap politik yang sama, terutama menyamakan persepsi tentang Indonesia ke depan. Karena selama ini Demokrat itu punya preferensi politik yang agak beda dengan PDIP yang berada di dalam pemerintahan. Lantas, apa saja yang dibahas dalam pertemuan yang dihadiri dua orang sekjen Partai Demokrat dan PDIP itu? Dan apakah langkah Demokrat untuk memasangkan Anies Baswedan dan AHY akan terganjal setelah PDIP memberikan sinyal bahwa AHY juga pantas bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden? Dan kapankah dua petinggi partai ini, Puan dan AHY, akan bertemu? Tim TV One mengabarkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut beberapa nama yang masuk dalam kriteria bursa bacawa pres PDI Perjuangan yang dianggap memiliki kelebihan masing-masing. Dari 6 nama yang disebutkan, nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah salah satu yang disebut.
pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu, dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Pemirsa, dua sekjen dari partai, yaitu ada PDIP dan juga Partai Demokrat, kemarin menggelar pertemuan tertutup di Jakarta. Pertemuan ini jadi tanda tanya sebab beberapa waktu yang lalu sempat ada sinyal yang diungkapkan dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bahwa AHY masuk bursa bakal calon wakil presiden atau bacawa pres yang mungkin saja bisa mendampingi Ganjar Pranowo jika memiliki visi dan misi yang sejalan. Ya, namun sudah bukan rahasia pemirsa kalau PDI Perjuangan dan Demokrat tidak selalu satu visi dan juga ada kaitan dengan masa lalu. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra yang merupakan Kepala Bakomstra Partai Demokrat, yang kemudian juga ada Bang Andreas Pereira, politisi Partai PDI Perjuangan, dan juga bergabung bersama kami pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Politreking Indonesia, Bang Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Tiara dan Baik. Bisa. Bang, saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Ya, Kemarin sudah ada pertemuan antara para sekjen, antara Sekjen Partai Demokrat, kemudian juga PDI Perjuangan. Apa kemudian ini yang diperbincangkan? Apakah betul rumor yang beredar bahwa ini akan membicarakan pertemuan para ketua dari DPP? Halo, Bang Andreas. Ya. Halo. Ya, silakan Bang. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan sebagai Ketua DPP yang ditugaskan untuk melakukan dialog dengan berbagai dengan partai-partai, dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, tentu dalam setelah apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, di situ ditindaklanjut oleh Pak Sekjen untuk membicarakan agenda-agendanya, apa-apa yang harus lebih detail di dalam pembahasan atau di dalam percakapan nanti. Sehingga dengan demikian, ya kalau memang dialog itu tentu membawa arah kemana, itu kita akan lihat nanti setelah dialog. Berarti belum tahu nih ya, tapi ada nggak dibicarakan soal jadwal kapan akan bertemu antara Puan Maharani dengan AHY, Bang Andreas? Sorry. Ya tentu termasuk juga adalah menyamakan itu gitu, menyamakan agenda-agenda masing-masing gitu, antara Mbak Puan dan kita kan tahu nih masing-masing para petinggi partai ini ya, baik Mbak Puan maupun Pak AHY itu pasti kan orang-orang yang sangat sibuk gitu, sehingga memang disinilah perlu ada agenda, mempertemukan agenda masing-masing, sehingga ketika agendanya sama mungkin bisa bertemu di situ. Saya mungkin ke Bang. Dan kapan akan terjadi itu akan nanti diumumkan. Gitu. Oke, baik. Bang Herzaki, melihat gerak-gerik sinyal dari PDI Perjuangan, tanggapan dari Demokrat sendiri seperti apa, Bang Herzaki? Terima kasih Mbak Tisa ya tadi ya, Mbak Tiara tadi ya. Kalau dari kami Demokrat tentunya kami kan memang terbuka komunikasi dengan semua elemen bangsa ini ya, terutama dengan teman-teman partai politik, sesama partai politik di parlemen, apalagi kan ini kita bicara teman-teman PDIP kan cukup dominan ya di parlemen, dan kemarin juga sudah menang 2 kali dalam pileg dan juga pilpres. Bagaimanapun bagi kami ya penting untuk kita terbuka agar bisa membicarakan, berdiskusi mengenai berbagai permasalahan bangsa. Karena bagaimanapun menurut kami permasalahan bangsa ini tidak bisa kita selesaikan hanya sendiri atau sekelompok aja, tetapi sebisa mungkin dengan berbagai elemen bangsa ini bisa bersama-sama. Memang saat ini kami juga sedang menjaga etika. PDIP mengusung
Mas Ganjar ya, sedangkan kami di Koalisi Perubahan saat ini mengusung Mas Anies Baswedan, itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto. Tapi kami juga melihat bagaimanapun pertemuan dan kemungkinan kerjasama ini ya, ini antara Mbak Puan dan Mas Ahaye tentunya akan sangat baik ini dilihat publik. Bagaimanapun sebagai sesama dua pemimpin muda yang menatap masa depan, ya, menatap hari esok yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara kita tercinta. Nah inilah yang kami melihatnya kalau dari Demokrat, ya kita tidak mau berandai-andai apapun hasil pertemuannya nanti, tapi bagaimanapun ya kita tunggu saja nanti bagaimana nih pertemuannya Mbak Puan dan Mas Ahaye nanti ya, kita tunggu untuk waktu tepatnya. Bang Herzaki, begini Bang, kita tahu lah bahwa pasti Demokrat ini bersama dengan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Tapi kemarin kita juga dengar bahwa Demokrat ini pengen dong segera Anies Baswedan mengumumkan siapa bakal calon wakil presidennya, tapi belum sampai sekarang belum juga diumumkan begitu. Apakah ini rasa bentuk protes karena nggak kunjung juga diumumin? Nah ketika diajakin ada naga-naganya mau diajakin diskusi bareng sama PDIP, ya sudah deh kita cari opsi kedua bersama dengan PDIP, coba-coba kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang bisa dicocokkan untuk menuju Indonesia yang mungkin lebih baik. Terima kasih Mbak, tapi kami mesti jelaskan ini dua hal yang berbeda. Pertama, komunikasi kami kepada Mas Anies Baswedan itu adalah kami sebagai partai pengusung yang memiliki bagian tiket yang bisa membuat Mas Anies maju ya saat ini sudah menyerahkan mandat kepada beliau untuk memilih bacawa pres yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Yang kami sampaikan itu adalah kami berbicara langsung kepada beliau. Bagaimana ini? Kalau kita lihat saat ini bagaimana kendaraan yang dikendarai oleh Mas Anies ini bukan yang paling depan gitu. Sudah ada kendaraan-kendaraan yang melaju lebih kencang. Sedangkan kita tahu, kita sudah berproses cukup lama, sudah berbulan-bulan, sudah hampir setahun. Dan harapannya kita ingin ada akselerasi. Karena harapan Demokrat di Pilpres kali ini, kita bisa memenangkan Pilpres 2024, membawa harapan masyarakat. Gitu. Ya. Nah, yang kedua juga bagaimanapun, kalau kita bicara dengan teman PDIP, ya tentu ini kan juga bagian dari proses. Kita tidak boleh menutup diri, kalau Pak SBY bilang adalah selalu ada pilihan, namanya juga sesama elemen bangsa. Ibu Mega, kan sudah ada presiden kan dari PDIP, pernah ada Ibu Mega, ada Pak Joko Widodo, lalu kalau kami Demokrat juga pernah punya presiden namanya Pak SBY. Nah ini kan tentu punya pengalaman masing-masing, ya akan sangat baik tentunya jika sering berdiskusi, bagaimana nih mengatasi permasalahan bangsa ke depannya. Nah ini kan, di negeri ini kan baru 4 partai yang punya putra-putri terbaiknya menjadi presiden, Pak, pemimpin negeri ini. PDIP, Demokrat, Golkar, dan juga PKB. Nah, bagaimanapun kan pengalaman-pengalaman ini kalau disatukan, digabungkan, tentunya akan sangat baik ke depannya. Oke. Tapi lagi-lagi ini konteksnya kita jalin komunikasi, Pak, jalin silaturahmi. Karena kami kan juga kemarin sudah bertemu dengan Pak Prabowo, ya, sudah bertemu juga dengan Pak Erlangga, sudah bertemu juga dengan Gus Muhaimin. Ya bagi kami bertemu dengan Mbak Puan, dengan PDIP, ini akan kami sambut baik juga. Gitu. Tapi Mbak Puan ngomong gini loh, Mas Herzaki, Mbak Puan ngomong gini loh, tidak menutup kemungkinan Mas Ahaye itu bisa jadi baca presnya Ganjar Pranowo kalau memang kampanye bisa satu visi. Itu kayaknya sebuah kata kunci yang bisa kita ambil bersama-sama, jangan-jangan ini sebuah peluang. Kalau kami tidak melihatnya sebagai suatu peluang, tapi kami melihatnya itu adalah suatu bentuk kemandirian. Ya, dan independensi dari PDIP sebagai partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Jadi mereka bebas ini, mengusung capresnya siapa dan cawapresnya ingin siapa, itu sebenarnya kan sudah memungkinkan kalau sendiri. Dan kemudian mungkin banyak aspirasi yang masuk ke mereka, bagaimana agar pasangan Mas Ganjar ini bisa menang gitu. Ya, mungkin banyak pilihan, ada opsi-opsi, ya tentunya itu adalah hak dari teman-teman PDIP, terutama hak dari Mbak Puan ini. Tentu beliau kan ingin agar paslonnya menang ini, ya kan? Nah, kalau kami berterima kasih, menghormati, tentu saja, bagaimanapun ya kita lihat saja nanti. Masih dalam berproses, ini kan kita saat ini masih di Koalisi Perubahan kami. Sedangkan Mbak Puan dan PDIP kan di tempat yang terpisah. Apakah nanti akan ada kerjasama? Harapan kami tentu tidak hanya berbicara mengenai Pilpres, tetapi tadi berdiskusi mengenai permasalahan bangsa yang banyak dan kompleks ini gitu loh, Pak. Oke, ya? Bang Herzaki tadi sempat menyebutkan antara pengalaman dan pengalaman akan digabungkan. Yang kemudian mungkin bisa jadi satu visi. Seperti apa pandangan dari Bang Hanta Yuda begitu ya, mengingat mungkin kita ketahui bahwa latar belakangnya sendiri bisa dikatakan tidak terlalu akur gitu ya. Tapi usai jeda berikut ini, Bang Hanta Yuda kami akan berikan kesempatan untuk Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah di Kabar Petang.